Part 2. Perang Global Melawan Narkotika. Kenyataan sederhananya adalah bahwa kita hidup di zaman manipulasi dan perbudakan. Zaman di mana kedudukan dan hubungan antar manusia yang seharusnya setara dengan kapasitas dan jumlah kerjanya ternyata masih sangat ditentukan oleh kepemilikan faktor produksi. Salah satu unsur yang mengarahkan jalannya faktor produksi tersebut adalah undang-undang, yang dalam struktur perekonomian dapat menentukan cara produksi utama negara tersebut. Namun, undang-undang juga dapat menjadi unsur yang melakukan manipulasi terhadap jalannya aktivitas masyarakat dan bahkan menentukan persepsi di dalam kepala mereka. Apabila komoditas dasar seperti sandang, pangan, dan papan masih ditentukan oleh pasar dalam hal produksi dan jumlah permintaan, serta monopoli dan oligopoli eksklusif dari segelintir korporasi, yang terjadi adalah negara-negara produsen komoditas ini justru malah mengalami kemiskinan yang parah. Terutama bila negara membiarkan perusahaan swasta dan asing yang tentunya hanya menaruh sedikit sekali perhatian terhadap soal kesejahteraan menguasai hajat hidup banyak orang, terutama tanaman-tanaman komoditas ekonomi. Latar belakang ini berperan besar dalam menjadikan ganja sebagai tanaman terlarang dan ditakuti di seluruh dunia, yang digencarkan lagi oleh negara-negara yang memonopoli pasar dunia. Tidak banyak tanaman di bumi yang memiliki banyak keunggulan sebagai ciri-cirinya. Keunggulan tersebut adalah dapat tumbuh di segala cuaca, memiliki sistem biosida yang canggih, namun menjadi magnet berbagai binatang untuk datang dan menyebarkan benihnya, kebutuhan akan pupuk di bawah rata-rata tanaman pertanian lain, serta bermanfaat sebagai sumber bahan baku sandang, pangan, dan papan berkualitas tinggi yang dipercaya selama ribuan tahun. Ini adalah keunggulan genetis yang membuat ganja menjadi tanaman yang paling banyak ditanam manusia, hingga akhir abad ke-19. Sejarah perjalanan ganja di Amerika telah mengajarkan kita tentang kekuatan industri dan korporasi dalam memanipulasi pendapat bahkan menentukan pengetahuan publik lewat media. Lembaga-lembaga penelitian, institusi politik, hingga pembuat undang-undang untuk mengasingkan tanaman ganja dari kesadaran publik. Berbagai isu dan fenomena sosial dieksploitasi oleh beberapa pihak yang berkepentingan terhadap monopoli bahan baku industri dasar. Di Amerika, jurnalisme sensasional yang dimulai oleh Harris dan Anslinger lahir menjadi budaya media dalam rangka menciptakan citra buruk pada tanaman ganja. Sementara untuk mengusir kaum pekerja minoritas Hispanik, Asia, dan Afrika yang mulai membebani Amerika, ganja dijadikan alat propaganda rasial, dengan menciptakan asumsi dan stigma negatif dari warga kulit putih Amerika terhadap perilaku dari ras-ras ini yang gemar mengonsumsi ganja. Ini adalah fakta sejarah yang tidak hanya berhenti di benua Amerika. Amerika berusaha dengan gigih mengekspor kebijakan terhadap tanaman ganja ke seluruh dunia lewat PBB. Dukungan dan legitimasi dari keikutsertaan PBB dalam kampanye global membasmi tanaman ganja dan hak asasi para penggunanya, menjadi faktor utama yang mempercepat dan memperluas jumlah negara yang turut serta membuat peraturan nafsa yang tidak manusiawi, termasuk Indonesia. Peran Amerika dan PBB perlu ditekankan karena tidak ada negara selain Amerika dan organisasi selain PBB di dunia yang gigih menyebarkan kampanye negatif terhadap tanaman ganja. Pada part 3 akan dijelaskan tentang katalis kriminalisasi ganja. Sekian, terima kasih.